Jadi ketika ada orang mengandung sampai 4 bulan, lebih daripada 4 bulan itu ternyata keguguran, maka bayinya tadi wajib dimandikan, wajib tidak dimandikan. Walaupun ketika keluar itu sudah ada tanda kehidupan, sudah ada sesak bernafas, tapi tetap juga wajib dimandikan karena sudah dianggap sebagai muslim, sudah ditiupkan ruh ketika dia masih berada di dalam kandungannya. Yang harus kita pahami itu ya, rukun mandi itu 2, niat dan mengalirkan seluruh badan kita dengan air. Nggak usah bingung-bingung, nggak tahu cara mandi wajib. Itu dulu yang wajibnya dulu kita tahu, yang rukunnya dulu. Jangan sampai nanti kita nyalahkan orang, tidak sama di wajib itu. Kenapa? Lain dulu caranya dan mendahulukan yang kanan. Itu sunnah, bukan wajib. Bukan wajib. Yang wajib itu 2 aja tadi. Penting kita mengalirkan air, kita merasa seluruh tubuh kita sudah dialiri oleh air, sudah sah. Kalau nanti umpamanya bilang dokter masih ada bayinya di dalam, kembar ternyata, kita pernah diusir, nyata ada kembarannya masih belum berkeluarga, itu belum sempurna, jadi harus keluar bersih semuanya, keluar bayinya. Kemudian itu darah yang terus setelah itu baru disebut dengan darah nifas. Setelah berhenti darah itu maka wajib mandi, wajib mandi. Begitu juga haid. Haid ini juga wajib mandi. Jika seorang wanita berhenti haid, wajib dia mandi. Kemudian yang terakhir, yang terakhir ini sebenarnya bukan tugas kita, tugas orang yang masih hidup. Yang terakhir ini al-maut, orang yang mati. Orang yang mati itu wajib dimandikan. Wajib dimandikan. Artinya sebenarnya yang mewajibkan mandi itu di mayat. Cuma ini tambahan aja. Karena nanti juga ada pembahasannya khusus ini. Bab jenazah, bab mengurus jenazah, mulai dari memandikannya, kemudian sholat, mengapaninya, sholatkannya, ada nanti babnya khusus. Mautul muslim bagi syahidin, walau sebab lam tawhar bihi amaratul hayat in balagha arba'atu ashhur bayi wa ghusluhu kifaiyan 'alal muslim. Tapi yang wajib dimandikan di sini bukan orang yang mati syahid, ya. Kalau orang mati syahid itu tidak wajib dimandikan. Walaupun bayi yang keluar tadi, janin yang keluar karena keguguran, walaupun disebutkan tidak ada tanda-tanda kehidupan pada bayi tersebut ketika keluar, tapi apabila dia sudah sampai dalam usia kandungan 4 ashur, 4 bulan, maka wajib ghusl, maka wajib kita memandikannya. Jadi ketika ada orang mengandung sampai 4 bulan, lebih dari 4 bulan itu ternyata keguguran, maka bayinya tadi wajib dimandikan, wajib tidak dimandikan. Walaupun ketika keluar itu sudah ada tanda kehidupan, sudah ada sesak bernafas, tapi tetap juga wajib dimandikan karena sudah dianggap sebagai muslim, sudah ditiupkan ruh ketika dia masih berada di dalam kandungannya. Kemarin sempat ada tetangga yang keluar, kembar bayi keluar. Tapi pada saat itu belum saat ini belum masih kecil, sudah berbentuk manusia, sudah ada kakinya, ada kepalanya, tangannya. Keluar kembali keguguran.
Jadi kami kumpulkan di kuburan muslim sini, di sudut-sudut sini. Tapi kalau sudah sampai lebih daripada 4 bulan, maka dimandikan, wajib dimandikan dari janin itu. Kemudian kama yajibul ghusl bima dzakarahu al-mu'allif yantahu lil jum'ati wa yadkhulu waqtuhu bi tulu'il fajr as-shadiq. Nah, sebagaimana diwajibkan mandi sebagaimana disebutkan mu'allif tadi, maka ada juga waktu-waktu yang disunahkan mandi, yaitu lil jum'ati, ketika hari Jumat. Kapan masuknya waktu disunahkan mandi sunnah hari Jumat? Ketika terbit fajar shadiq. Artinya ketika azan subuh itu mulai itulah sudah diwajibkan. Sudah diwajibkan kita mandi sunnah Jumat. Sampai nanti azan zuhur nanti. Wa yakhtassu bi muridi huduriha, dan ini dikhususkan bagi orang yang ingin menghadirinya. Kalau orang yang tidak menghadirinya tidak wajib. Seperti ibu-ibu berarti tidak wajib, karena ini khusus bagi orang yang mau hadir sholat Jumat, mandi lah. Harus kita mandi. Jangan sampai habis kita kerja, habis kita beraktivitas keringat, terus pergi Jumat tanpa mandi. Kasihan orang di sebelah kita. Kita tak jadi masalah. Mandilah untuk menghadirinya. Walil Id, begitu juga untuk sholat Id. Yadkhulu min nisfil lail, masuk waktunya ketika tengah malam. Wala yataqayyadu bi muridil hudur. Dan ini mandi sunnah hari Id ini, Idul Fitri atau Idul Adha, itu tidak khusus untuk orang yang hadir aja. Orang yang tak hadir pun disunahkan mandi. Orang yang tak hadir pun disunahkan mandi. Entah dia ada halangan apa kan, sakit kan, atau apapun itu, semuanya kita muslim disunahkan mandi di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Wal salatul istisqa, orang yang mau salat istisqa juga. Wa salatul kusuf, dan orang yang mau salat sunnah gerhana, salat gerhana. Wal salamul kafir, dan orang yang balap juga. Orang balap sunnah juga mandi. Sunnah mandi. Wa ibaqatul junun wal mughma. Begitu juga orang yang sadar daripada gilanya atau daripada pingsannya. Orang pingsan atau orang sadar, orang gila nih waras, sunnah juga dimandikan. Sunnah dia mandi gitu. Ilham yujnibu muddatan kafirah junal mujma wa illa wajib. Nah, ini apabila dia tidak pernah mengalami junub ketika dia pingsan tadi atau ketika dia gila tadi. Tapi kalau dia pernah, maka hukum mandinya wajib dia. Wali ghusl maiti, begitu juga orang yang habis memandikan orang mati, itu sunnah juga dia mandi setelahnya. Kalau kita ada biasanya habis dari kuburan cuci kaki, pergi mandi sana. Biasanya ada kan gitu. Nah, tapi yang sunnahnya itu orang yang memandikan sebenarnya. Kita habis memandikan orang mati, pulang ke rumah, sunnah kita mandi. Itu disebutkan dalam riwayat banyak sekali gitu. Nah, inilah 6 hal yang mewajibkan seseorang itu mandi. Kalau kita mengalami ini, maka wajib hukumnya kita mandi.
10 menit lagi. Kita masuk lagi langsung ke rukunnya faslun fil ghusli. Pasal tentang mandi wajib. Rukun mandi wajib itu ada dua. Ada dua saja ya. Pertama, niat. Niat ketika kita menyampaikan, mengalirkan air pertama kali di anggota tubuh kita. Disitulah kita meletakkan niat di dalam hati. Niatnya itu boleh macam-macam. Apabila orang itu junub, bisa niatnya itu niat mengangkat janabah. Atau orang haid, niat mengangkat hadas haid atau nifas. Tapi yang baiknya itu tadi niat mengangkat hadas besar. Nawaitul ghusl li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar fardu karena Allah. Itu kita kapan kita berniat? Ketika kita mengalirkan air sampai di anggota badan kita pertama kali. Di situ kita niat dalam hati. Niat dalam hati, mau bahasa Indonesia kah, mau bahasa daerah kah, terserah. Karena niat itu diutarakannya bukan dalam lisan, tapi hati. Mahallul niat al-qalb. Tempatnya niat itu di hati. Kalau kita mandi umpamanya di WC, di kamar mandi ada WC-nya. Nah, tidak bisa kita mengucapkan tuh lafaz niat. Nawaitul ghusl li rabbil hadasi fardhan lillahi ta'ala ya. Karena kita ketika di dalam WC atau dalam kamar mandi yang ada WC-nya sama aja itu WC jadi haram kita menyebutkan lafaz Allah, mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, bersalawat dan lain sebagainya. Tak boleh. Otomatis bagaimana? Itu tadi niat dalam hati dia. Hati. Kemudian di sini ada juga dijelaskan niat ini khusus pada orang yang normal. Kalau ada orang yang umpamanya mengalami silsil mani, kalau silsil baul biasanya mungkin, tapi wallahu alam. Tapi biasanya ulama itu kalau menyebutkan bisa jadi ada orang yang tak bisa nahan maninya. Nah, maninya itu sering keluar gitu. Maka niatnya di sini disebutkan niatnya itu listibahati sholat gitu. Kalau orang niat wudu kan, ada orang nggak bisa nahan kencing, atau orang tua yang sering keluar aja terus kencingnya. Nah itu niat wudunya beda sudah. Jadi ketika dia mau sholat, masuk dulu waktu sholat, baru dia wudu. Sebelum dia wudu itu, dia harus tutup dulu nih. Dia punya kemaluan bagaimana? Pempos, kemudian punya diri lagi baru pempos. Baru dia wudu. Niat wudunya itu bukan untuk mengangkat hadas lagi, untuk memperbolehkan sholat. Nawaitul wudu istibahatus sholat. Aku niat berwudu untuk membolehkan sholat. Nah, begitu juga orang, kalau ada orang yang silsil mani, maka dia niat mandi, nawaitul ghusl istibahatus sholat. Aku niat mandi untuk membolehkan sholat. Tapi tidak tahu gimana, ada orang bisa tak nahan keluar terus maninya itu gimana. Di sini ada disebutkan, seandainya ada ya begitu niatnya sama seperti orang yang silsil baul yang tidak bisa nahan kencing. Niatnya bukan mengangkat hadas lagi, karena pada dasarnya dia tidak bisa nahan hadasnya keluar. Ketika dia sholat nanti keluar hadasnya tidak apa-apa sudah, keluar kencing. Jadi itu ya. Kemudian ya rukun yang pertama tadi niat, yang kedua adalah ta'mimul badani bil ma'. Mengalirkan
seluruh badan dengan air. Nah, artinya dialirkanlah seluruh badan ini. Umpamanya rambutnya berikat, jangan mandi kecuali dilepas dulu kelihatan rambutnya berkepang, atau ada orang tua yang yang dikepang itu gimbal, itu gimbal itu bagaimana? Pokoknya sebisa mungkin di sela-sela badannya. Begitu juga di kukunya, di rambutnya, di bagian lipatan badannya, semuanya dialirkan dengan air. Jadi itu rukun daripada mandi. Jadi dua aja rukunnya, niat alirkan seluruh badan ini dengan air. Kemudian kalau yang kanan terus, itu sunnah semuanya. Nanti kita bahas tentang sunnah ketika mandi. Mendahulukan yang apa? Yang kanan, habis tengah dulu, kanan, kiri, kemudian tiga kali itu semuanya sunnah. Tapi pada intinya dua aja, bukan mandi. Niat, kita alirkan seluruh badan kita dengan air, sudah sah. Tapi kalau sunnahnya diawali dengan wudu, kemudian wudunya itu sampai mengusap kepala ya. Nanti kaki terakhir nyambungnya langsung ketika mandi. Nanti ada kita pembahasannya khusus tentang sunnah-sunnah ketika mandi wajib. Yang harus kita pahami itu ya, rukun mandi itu dua, niat dan mengalirkan seluruh badan kita dengan air. Gak usah bingung-bingung. Nggak tahu cara mandi wajib. Itu dulu yang wajibnya dulu kita tahu, yang rukunnya dulu. Jangan sampai nanti kita nyalahkan orang. Tidak sama diwajib itu. Kenapa? Lain pilih caranya dan mendahulukan yang kanan. Itu sunnah, bukan wajib. Yang wajib itu dua aja tadi. Penting kita mengalirkan air. Kita merasa seluruh tubuh kita sudah dialiri oleh air. Sudah sah. Bagaimana kalau di sungai? Niat tentu baik sungai. Itu lebih sah. Lebih apa? Sungai itu lebih airnya pertama dulu mengalir, kemudian sudah pasti lebih daripada 20 lah mengalir. Air hujan langsung ke dalam air hujan. Boleh. Air laut boleh. Air laut boleh. Asin kan air laut, tapi itu termasuk air tahir, air suci dan mensucikan. Ada 7 air. Air apa? Air sumur, air sungai, air laut, air hujan, air embun, terakhir air salju. Salju itu dicairkan jadi air, bisa dipakai bersuci. Itu sumber mutlak air yang bisa dipakai bersuci. Suci lagi bersucikan. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Jadi itu ya. Kalau dia sakit parah bagaimana? Sakit parah. Gimana cara sholat? Sholat. Kalau umpamanya dia sakit parah, orang sakit itu artinya dia ada uzur. Sakit parah, nggak bisa umpamanya berdiri. Sholat aja, jangan mau mandi, mau sholat aja mengangkat tangan tak bisa sudah umpamanya. Itu cuma pakai hati aja lagi, ibadahnya itu dengan hati. Dengan hati.
Kalau zakat cuma umpam bukan ada itu penembak. Kalau dia Muhammad dia bagaimana kalau kita Bapak boleh ya? Karena kebanyakan mereka itu mengikut masyarakat Hanafi yang mana kalau kita kan wajib bismillah, mereka juga wajib, cuma mereka sir. Kalau di kapal besar bagaimana? Kalau sholatnya, nah, Kalau di kapal, orang sholat di kapal, pertama takbiratul ihram dia wajib menghadap kiblat. kiblatnya itu Nah, ketika dia sudah takbiratul ihram dan kapal berubah haluan, tak apa-apa, ada jadi masalah sholat tetap sah, sholat tetap sah, sholat. Yang penting takbiratul ihramnya menghadap kiblat. Oh, kiblat saat ini bilang-bilangnya menghadap ke haluan sebelah dek sebelah kiri kapal. Sholat tak benar, Allah tiba-tiba berapa menit setelahnya berubah, tak apa-apa. Jadi, nah, ini yang bisa kita baca untuk malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan di keseharian kita. Mudah-mudahan majelis kita ini mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dicurahkan oleh rahmat, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala hingga kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hingga demi ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.